yang ingin Ustaz sampaikan adalah agar kalian punya semangat yang tinggi merubah kondisi kalian yang saat ini untuk menjadi lebih baik, meskipun perubahannya belum terlihat, tetapi sudah ada di dalam hati niat untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih sukses. Karena itu harus diawali dari dalam hati, dari dalam diri sendiri. Faktornya dari dalam kita, hendak sukses kita. Jadi ada dari orang, intinya adalah dari kita berniat. Hendak menjadi orang lebih baik, lebih soleh, lebih tenang hatinya, lebih sukses dalam hidupnya. Sukses bukan dilihat dari bergelimangannya harta, nyaman segala fasilitas ada. Tidak dari itu. Berapa banyak orang yang sukses tapi mengalami bermacam-macam tekanan pikiran, kejiwaan, tidak tenang dalam hidupnya. Kemudian orang sukses bukan berarti juga dia harus peringkat 10 besar. Ada mesti. Bisa jadi peringkatnya paling bawah, tetapi dia lebih sukses dari yang lain. Nah, maka Ustaz mengawali sukses ini dari dalam. Bagaimana hendak menjadi orang yang lebih baik, lebih tenang. Salah satunya diawali dengan bangun tengah malam. Itu sudah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu. Bila hendak menjadi orang baik, hendak menjadi sukses, bangun tengah malam. Ini adalah latihan bagi beban kita. Latihan dengan adanya mabit ini. Intinya itu adalah bangun sorangan-sorangan. Kada perlu dibanguni bangun sorang. Karena di rumah bangun sorang sebelum subuh, sembahyang minimal 2 rakaat berdoa. Kemudian harapan-harapan tuangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangun guring langsung apa yang dicari, ya. Langsung ingat Allah, bawa wudu, sembahyang sunat 2 rakaat. Sebentar aja yang pendek aja ayatnya, kemudian setelah itu hendak yang panjang, ya. Bila sempat 8 rakaat, kalau ada sempat 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir. Bila ada 3, 1 rakaat. Bila sudah parah, atau pas tadi azan, hanya azan, belum witir, belum witir 1 rakaat masih sempat. Kemudian apa-apa yang disampaikan Ustaz itu jadikan suatu yang penasaran. Jadi orang yang sukses itu menggali ilmu dari segala macam. Bila ada orang berpandai, dicarinya bujurkan pandaiannya ini atau lain, salah. Jadi Ustaz hanya memberikan rumus-rumus saja, nah ini, atau memberikan ceramah apakah. Setelah itu apa bagian yang kamu mencari. Bila kada mencari, maka ilmunya dapat seitu-itu aja, kada meyakinkan lagi. Yakin, nah sudah Ustaznya menyampaikan, tapi keterima bagi bagian ikan belum yakin. Kenapa? Harus ada penguatnya lagi. Oh ini nyaman kan? Apa tadi yang disampaikan Ustaz? Oh tentang ini. Cari di Google, Bapak. Oh sedikit belain. Oh tapi maksudnya sama. Nah maka lebih kuat ilmu itu yang didapatnya. Nah sekarang Ustaz mau menyampaikan sebuah contoh orang yang luar biasa. Luar biasa. Semangatnya tinggi mencari kebenaran. Karena cari penelitian di Google, ya. Kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Awalnya ini adalah bukan orang Islam. Awalnya adalah orang Majusi, penyembah api. Abahnya dukun, ya. Bisnismen,
orang kaya. Cuman Salman ini kadang puas dengan kehidupannya. Di rumah hanya disuruh menjaga apa? Menjaga api supaya api itu jangan sampai padam. Iya, kamu jaganya. Bila padam langsung nyalain lagi. Kadang mulai padam. Di rumah aja abahnya kadang mengizinkan keluar. Bila ada keluar tuh ada yang penting ya. Abahnya basic kebun yang luas. Lalu pada suatu hari abahnya ini tidak tahu ke kebunnya. Kemudian di sana ada yang harus disiram atau harus dikerjakan. Maka menyuruh kepada Salman Al-Farisi anaknya, orang yang sangat dicintainya, kita mulai hari ini datangi ke kebun, tolong sirami itu. Kemudian apalagi yang disuruh abahnya, abah pada awal abah sibuk di tempat ingin membangun sesuatu, ya, tempat bangunan. Akhirnya berangkatlah Salman Al-Farisi ini sebagaimana yang disuruh abahnya. Cuman di tengah jalan Salman Al-Farisi ini melewati sebuah gereja. Di gereja orang ramai beribadah, ya, dengan caranya. Lalu ini tertarik, akhirnya mampir di gereja, akhirnya terjadi ke kebun abahnya. Lalu tertarik, ini panderan bertakut-takut, ada apa ini? Apa ini? Oh, ini adalah ibadah kami. Lalu tertarik, merasa tenang lalu ibadah tempat ini. Awak kalian menjelaskan ini apa geram ini agamanya? Apakah ini agama Yahudi? Oh, ini lain Yahudi. Ini adalah Nasrani, agama-agama orang Kristen. Asalnya dari mana agama Nasrani ini? Dari negara Syam. Akhirnya berpanderan sampai maghrib, ada sampai kada jadi ke tempat abahnya. Abahnya mencari-cari. Akhirnya ketika pulang di kampung ini, kenapa kemana tadi? Belum kaya sehingga ke tempat orang beribadah, orang-orang Nasrani. Mereka itu baik, agamanya lebih baik daripada kita. Oh lain lah mereka tuh lebih baik, yang paling baik agama kita. Oh pada baik, mereka lebih baik. Pertentangan dengan abahnya. Akhirnya karena itu abahnya mengikatnya di rumah, diikat dengan besi supaya kada keluar lagi. Kenapa? Bila keluar akan terpengaruh ke umat agama orang lain. Akhirnya Salman ini awal menulis surat atau pesan kawan-kawanannya orang-orang Kristen. Kenalah bila ada orang-orang dari Syam datang ke negara ini, datang pada kita, tolong kabari. Kemudian bila mereka hendak balik ke Syamnya, tolong kabari. Jadi mereka rombongan ya, datang. Akhirnya ketika orang-orang Syam datang, dikabari Salman Al-Farisi. Kemudian ketika mereka hendak balik, besoknya dikabari. Ketika Salman dapat kabar, maka Salman langsung mencari jalan apa supaya terlepas dari ikatan besi terikat abahnya. Akhirnya ikatan besinya lepas, kabur Salman ini dari rumahnya, mengumpati orang-orang Syam ya, yang datang ke daerahnya dan akan kembali ke Syam. Hanya untuk apa? Hendak mencari sumber agama Kristen. Di mana tadi sumbernya? Di negeri Syam. Akhirnya umpatnya rombongan sampai ke negeri Syam, ini bertakun. Di sini orang paling alim siapa? Orang paling soleh siapa? Ditunjukkanlah uskup-uskup atau pendeta-pendeta ulamanya, akhirnya diparapinya. Itu orang paling baiknya. Maka ada hanya ulun tempat lawan pian, hendak mencari kebenaran. Ulun tempat beribadah lawan pian, ulun membantu di gerejanya. Oh boleh, sempat. Akhirnya diperhatikan sama Salman, ternyata uskup ini gawiannya apa? Menceramai orang, menyuruh orang banyak bersedekah. Akhirnya orang bersedekah, emas rugi. Dikumpulkan sedekahnya ini sampai 7 peti, perak 2. Cuman ternyata ada dibagikannya kepada orang miskin. Padahalnya nyuruh sedekah akan dibagikan kepada orang miskin, tapi kada dibagikannya, disembunyikannya dalam sebuah tempat. Sampai akhirnya
membahayakan ya, dengan cara Kristen. Akhirnya apa? Disalib, kemudian dilempar dengan batu ya sampai mati. Ya, sudah mati ya. Ada jadi ditanam. Nah, akhirnya apa? Digantilah uskup ini dengan yang lain. Dan yang diganti itu orangnya lebih baik. Akhirnya belajar dari orang, belajar. Oh, ini lebih baik, jujur orangnya. Kemudian setelahnya puas belajar, kemudian orang ini sudah tua dan hendak meninggal dunia. Maka Salman bertakbir pulang. Tolong tunjukkan siapa pulang bila dia meninggal ini ulunnya hendak belajar, belum puas lagi. Siapa pulang orang yang baik? Mungkin orang yang baik itu pada datang di sini. Hanya jauh di tempat daerah Mosul di Irak sana. Nah, akhirnya apa? Setelah meninggal itu Salman ini kada puas dengan yang ada lagi orang alimnya, dicariinya. Ya, siapa tadi yang ditunjukkan? Dan belajar, ketemu dengan orangnya. Ulun tadi bertakbir di sini. Nah, dengan kawan pian sudah meninggal dunia. Kemudian ulun bertakbir ditunjukkan oleh pian. Maka ulun hendak belajar lawan pian. Oh, silakan tempat aku belajar. Didapatinya memang orang soleh. Ya, bagus. Kemudian lama kelamaan mau meninggal juga. Akhirnya berpesan lagi. Ulun sebelumnya dipesani mendapati pian. Pian hendak meninggal juga, tolong pesan pian. Ke siapa lagi ulun untuk ilmu? Akhirnya ditunjukkan lagi ke tempat yang kedua. Ya, daerahnya nama apa itu namanya? Ya. Didatanginya lagi. Kemudian sampai hendak meninggal pula, minta pulang pesan. Siapa lagi yang ulun datangi? Ada lagi. Ya. Daerah yang lain. Ya, 3 tempat akhirnya didatanginya. Ya, 3 tempat. Kemudian yang terakhir ini hendak meninggal dunia juga. Cuman dari yang ketiga, yang terakhir ini banyak dapat, selain menuntut ilmu, dapat bisnis juga. Dapat banyak harta berupa sapi, berupa kambing, banyak. Nah, jadi punya harta sama. Kemudian ketika mau meninggal minta pesan, kemana lagi ulun? Jar ulama itu, jar uskup itu, sekarang ini hampir tidak lagi orangnya. Ya, ada lagi orang yang baik, biasa-biasa aja. Nah, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tapi ikam bila hendak mencari jua, ikam lebih baik cari ke negeri Arab. Kenapa? Ini sudah masanya muncul seorang nabi, cuman munculnya di negeri Arab. Cirinya negeri Arab itu karena ada lembah, kemudian ada pohon kurma di sana. Kemudian orangnya yang namanya nabi itu cirinya ini pada mau menerima yang namanya sedekah atau zakat. Tapi ini mau menerima pemberian yang bernama hadiah. Jadi bila itu namanya ulun bersedekah, maka ada akan dimakannya, paling dibagikannya ke teman-temannya. Tapi bila itu memberikan atas nama hadiah, maka pasti mau dimakannya. Ya. Itu cirinya. Kemudian ciri yang ketiga, di belakangnya ada khatamun nubuwah. Dan ada tertulis itu khatamun nubuwah, nabi terakhir. Nah, bila ikam sanggup silahkan cari ke negeri Arab sana. Akhirnya Salman ini mencari kafilah dagang. Akhirnya ketemu kafilah dagang. Kemudian bagian ini awalah membawa ulun ke negeri Arab. Nah, dengan bayaran semua harta ulun, sapi, kambing yang ada ini ulun berikan. Akhirnya kafilah dagang ini mau, oh siap, kami antarkan. Hartanya diterimanya, kemudian diantarnya Salman ini. Belum sampai ke negeri Madinah, dilepasnya Salman ini, dijualnya sama orang Yahudi. Ya. Nah, dijual, akhirnya dapat untung, jadi mereka khianat. Ya. Cuman Salman sudah sampai ke negara Arab, ya, negara Arab. Akhirnya sama tuannya, kemudian ada saudaranya yang dari Madinah datang.
hendak menukari Salman ini jadi budak Salman. Nih pesan aku dia, ya. Akhirnya Salman dijual lagi, lalu dibawa ke Madinah. Nah, Salman bersyukur, alhamdulillah aku kayaknya sampai di tempat yang dipadahkan. Ya, dipadahkan ini adalah bakal tempat munculnya Nabi. Kemudian pada suatu hari ada keluarganya dari tuannya ini datang. Itu ada orang yang mengaku Nabi, baru datang dari Mekah, hijrah ke Madinah, sekarang berada di Kuba. Salman sedang berada di atas pohon kurma. Ya. Takjub Salman, langsung gemetar. Nah, inilah yang disampaikan oleh pendeta yang terakhir tadi. Berarti ini nabinya. Langsung turun nih, khawatir tergugur, maka turun, langsung bertakun. Tadi ada apa yang kanderakan tadi apa? Keluarnya mendengar Sarik. Kenapa ini budak anak buahku pandai masalah ini? Ditampar, ditempelnya. Ikam ini apa? Pandai masalah ini, ketakut-takut masalah ini. Ada penting bang Ikam. Ikam ini tugasnya sebagai tukang kebun, budakku. Ya, kalau boleh macam-macam berpandai. Oh mohon maaf ya sama aku hendak mendengar memastikan aja apa tadi yang dikanderakan. Cuman sudah mendengar tempatnya di Kuba. Akhirnya Salman mengumpulkan hartanya, ya, disusulnya ke Kuba. Kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Lalu Salman berkata, ulun mendengar kabar bahwa pian adalah orang soleh. Maka ini ulun ada misi harta, kayaknya pian yang lebih berhak menerima ini bersama sahabat-sahabat pian. Diberikan Salman. Kemudian diterima sama Nabi, cuma disuruh sahabatnya aja memakan, Nabi kada mau memakan. Akhirnya apa? Nah, jujur ya Salman. Ini seorang Nabi berarti kiri pertama sudah mendapat, ini kada mau memakan yang namanya sedekah. Padahal sedekah dari orang kafir, ya. Cuman tetap saja pemberiannya atas nama sedekah. Kemudian Salman pulang ke rumahnya, besok harinya dibawa lagi harta. Didatanginya lagi Nabi. Saya lihat engkau tidak mau makan sedekah. Ini saya memberikan atas nama hadiah dari saya. Diterima sama Nabi dan dimakan sama Nabi. Maka Salman dapat ciri yang kedua. Oh berarti benar ini nabinya, karena dia mau menerima yang namanya hadiah. Kemudian Salman mencari satu ciri lagi, yaitu khatamun nubuwah di belakang. Putar-putar Salman. Nabi tahu ketikanya mencari sesuatu dari aku nih. Saat di belakang dibuka Nabi selendang, kelihatan ciri khatamun nubuwah. Oh ini Nabi terakhir. Maka Salman yakin inilah orang yang selama ini aku cari. Langsung bersimpuh di hadapan Nabi, ya, mengatakan ulun umpat pian, agama pian, masuk Islam. Ya. Nah Salman umpat Islam, ya. Akhirnya apa? Umpat Nabi aja lagi. Akhirnya apa? Biar Nabi, wahai Salman, datangi bos Ikam, tuan Ikam. Kemudian usahakan Ikam bebas dari tuan Ikam. Berapa minta bayarannya? Ditakuninya sama tuannya. Ulun hendak bebas, berapa menebus? Menebus Ikam bila hendak bebas harus menanam 300 pohon kurma. Bila Ikam sanggup, kurma dengan bibit baru Ikam tanam, kemudian tambahannya 40 istilahnya uqiyah. Uqiyah itu seberat uang senilai sekian emas, ya, 40 berapa, mungkin 40 gram atau apa. Akhirnya apa? Sama sampaikan lawan Nabi. Akhirnya Nabi menyuruh sahabatnya, tolong bagikan pepatungan membantu Salman. Akhirnya ada yang menyumbang 10, 15 pohon kurma, ya, macam-macam. Akhirnya terkumpul 300, diserahkan Salman, ditanam Salman. Setelah 300 itu tidak ada satupun yang mati, ya. 300 terpenuhi sudah syarat pertama. Syarat yang kedua apa? 40 uqiyah emas. Akhirnya ketika bertemu dengan Nabi, nah dan Nabi ini emas. Ini kesan apa ya Rasulullah? Kesan ikan menembus. Akhirnya ditimbang sama Salman, tepat ukurannya 40 uqiyah, diserahkan kepada tuannya. Akhirnya Salman bebas dari perbudakan, ya. Akhirnya umpat Nabi, ya. Makanya Salman ini kadang pernah umpat perang Badar, perang Uhud. Ini hanya ikut perang
menyusul Salman, akhirnya bisa menang dalam peperangan yang namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, kesimpulannya apa? Salman ini mencari orang yang paling soleh, orang yang paling benar, orang yang paling hebat yang dicarinya. Meskipun ini harus dipisah orang tuanya, ya. Maka Salman bertemu, ya, dengan Nabi. Yang tadinya kan bertemu dengan orang yang buruk, bertemu dengan para pendeta, belum ada nabinya. Ya, akhirnya muncul, ya, di Madinah bertemu. Nah, artinya apa? Salman ini kada puas bila ini hanya bertemu dengan orang-orang yang ada. Nah, kayak itu kita hendaknya mencontoh Salman. Ini bagian hidupnya. Jangan sampai puas dengan yang ada aja. Cari ilmu, ya, kemana aja ilmu cari. Kayak apa supaya sukses cari. Nah, maka akan bertemu, ya, akan bertemu dengan orang yang bagian hidupnya. Ingin ketemu orang yang paling baik, insya Allah. Ya. Ustaz sama, Ustaz tidak ada puas di Banjar ini. Cari Ustaz sampai ke Jakarta. Sekalinya kebeli ke Banjar itu. Ya. Dan alhamdulillah dapat Ustaz. Ya. Apa-apa yang Ustaz hendak niat kamu dikabulkan sama Allah. Ya. Nah, ini pelajaran, ya. Supaya bagian kita jangan puas. Bila ada yang dari Ustaz, jadikan penasaran, termasuk yang saya sampaikan hari ini. Penasaran. Ustaz pun penasaran semalam mendengar ceramah. Cari lagi sumbernya. Oh, memang benar. Salman seorang yang berkisah-kisahnya lawan Ibnu Abbas. Ada hadisnya riwayat Imam Ahmad. Nah, ini apa? Ini ada puas. Yang darinya salah, akhirnya menjadi benar. Dari kada baik menjadi orang terbaik. Sampai-sampai Salman ini diakui Nabi. Salman minna ahlul bait. Salman itu bagi kami ini dianggap ahlul bait. Padahal kalau ahlul bait itu keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan Hussein. Salman ini kada bukan orang Arab tapi dari Persia, tapi diakui keluarga Nabi. Kenapa? Ketulusannya mencari kebenaran. Meskipun bukan terlahir dari keluarga Nabi dari negara Persia, tetapi disamakan Nabi sama dengan keluarga. Nah, luar biasa. Jadi seakan-akan menjadi anak bagi Nabi, ya. Padahal bukan anak kandung, ya. Anak angkat. Ya. Nah, itu bila dapat bagi Rikam, insya Allah karena